Ih, si Akang kelihatannya lagi bahagia, Kayaknya mau jalan-jalan lagi ya, Kang ya? Iya tuh, saya mau ke Rusia. Ke Rusia? Jauh-jauh pisan, Kang, ke Rusia. Rusianya mau kemana? Ya ke Rusia, kemana aja. Kok bisa? Tentuin dulu kemana, kotanya kota apa di sana. Yang penting mah saya udah belajar bahasa sana. Bisa nanya gampang. Kang Asep bisa nggak bahasa Rusia? Nggak bisa saya mah. Kalah sama saya. Sok mana pengen tahu ngomong bahasa Rusia teh kayak apa tuh, teman-teman juga pengen tahu. Oke. Здравствуйте. Меня зовут Потом. Oke. Terus? Я из Tasikmalaya, Indonesia. Iya. Maya lagi ngaya. Iya dah. Tutup oncom. Tutuk oncom. Apa buat tutuk oncom? Emang ada yang jualan tutuk oncom di sana? Malah pergi si Akang mah. Kan sini dulu ngobrol. Mau kemana? Ngobrol dulu kita di sini. Aduh, kok dingin banget ya di sini. Ya anggap aja latihan, Kang, buat di Rusia. Ya nggak gitu juga tuh Kang, dingin aja. Ya udah tuh, saya kecilin dulu AC-nya ya. Jangan dikecilin Kang, kalau dikecilin malah jadi tambah dingin tuh. Oh iya, malah jadi tambah dingin kalau dikecilin mah. Oke. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Tunji Stories, masih bersama Kang Asep dan Kang Otong. kali ini kita akan ngebahas satu kota di Rusia, yang pasti kota ini keren banget gitu ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat si Kang Otong pergi ke sana ya Kang ya. Kota apa teman-teman? Cluenya, kota ini adalah tempat kelahiran dari Presiden Rusia saat ini, yaitu Bapak Vladimir Putin. Kota apa ya Kang ya? Ya udah, kita simak ya. Ya, Saint Petersburg. Saint Petersburg atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan Saint Petersburg merupakan salah satu kota federal di Federasi Rusia, sekaligus menjadi ibu kota Oblast Leningrad. Oblast itu kalau di kita mah kayak provinsi gitu ya. Pembagian wilayah administratif atau subjek federal di Rusia sangat kompleks ya teman-teman. Ada yang namanya republik, oblast, krai, okrug, oblast otonom, dan kota federal. Tapi kita nggak akan bahas ini. Nanti teman-teman cari tahu sendiri ya pengertiannya masing-masing. Oke, balik ke kota Saint Petersburg. Dengan jarak yang lebih dekat ke Eropa, di sini menjadi lokasi bagi beberapa kantor pemerintahan, sejumlah konsulat negara-negara asing, dan organisasi internasional. Makanya, Saint Petersburg dijuluki ibu kota Rusia di utara. Jarak dari ibu kota Rusia yaitu Moskow ke sini 635 km. Kalau dari tempat Kang Otong mah jaraknya kira-kira 10 ribuan kilometer ya. Berdiri di tepian sungai Neva membuatnya tampak mempesona, sehingga julukan Venesia di utara pun diberikan untuk kota ini. Tapi namanya asa beda sendiri ya Kang sama kota-kota lain di Rusia. Nah, sebenarnya kota ini beberapa kali berganti nama. Teman-teman ada yang tahu? Sebelum itu, kita cari tahu dulu kapan kota ini dibangun dan kenapa dikasih nama Saint Petersburg. Kota ini dibangun atas keinginan dari Pyotr Veliky atau Peter the Great dalam bahasa Inggrisnya, atau Petrus yang Agung dalam bahasa Indonesia. Beliau adalah tsar terakhir dan kaisar pertama Rusia yang berkuasa dari tahun 1682 sampai 1724. Berawal dari kunjungan beliau ke beberapa kerajaan di Eropa seperti Spanyol, Austria, Belanda, dan Inggris, beliau begitu mengagumi kemajuan yang terjadi di Eropa. Nah, untuk memodernisasikan Rusia dan mengejar ketertinggalannya, kemudian di tahun 1703 didirikanlah sebuah kota, dan ibu kota kekaisaran pun dipindahkan ke sini.
Terinspirasi dari nama kota di Belanda, awalnya kota ini dinamakan Sint Petersburg. Sejak saat itu, orang terbiasa menyingkatnya menjadi Peter. Tetapi pada tahun 1724, sebuah surat kabar resmi yaitu Vedomosti mulai menyebut kota ini sebagai Sankt Petersburg, yang kemudian lebih familiar di telinga orang Jerman yang tinggal di sana. Pada Perang Dunia Pertama menyebabkan permusuhan antara Rusia dan Jerman. Makanya Kaisar Nicholas II pada tahun 1914 memutuskan untuk mengganti nama kota ini menjadi Petrograd. Sebenarnya arti namanya sih nggak berubah. Petro sendiri berarti Petrus, dan Grad adalah kota dalam bahasa Rusia Buhun, bahasa Rusia kuno maksudnya. Pada tahun 1924, tepatnya 5 hari setelah meninggalnya Vladimir Lenin, kota ini diubah lagi namanya menjadi Leningrad. Tujuannya yaitu untuk mengenang Vladimir Lenin. Dan setelah Uni Soviet runtuh, kota ini dikembalikan lagi namanya menjadi Sankt Petersburg. Ada apa lagi Kang yang menarik di sini? Ada fenomena yang namanya malam putih Kang, atau dalam bahasa Rusianya Belie Nochi. Nah, pada saat itu matahari bersinar dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Fenomena ini terjadi dari tanggal 11 Juni hingga 2 Juli. Artinya, matahari tetap bersinar di malam hari. Wah, cuma terjadi di kota ini aja Kang? Ya enggak juga sih, hampir semua tempat di kutub mengalaminya. Tetapi yang menarik, di Sankt Petersburg ini diadakan festival untuk menampilkan berbagai pertunjukan. Nah Kang, kalau bulan puasanya bertepatan dengan musim panas ini, saudara-saudari muslim kita yang ada di sana ini puasanya bisa panjang banget Kang, bisa sampai hampir 22 jam. Tapi hebatnya mereka tetap semangat gitu ngejalanin puasanya, luar biasa banget ya. Tapi kenapa Kang di judul disebut sebagai ibu kota budayanya Rusia? Oke, awalnya julukan tersebut diberikan oleh presiden pertama Rusia pasca Uni Soviet bubar, yaitu Boris Yeltsin pada tahun 1997. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan kota Sankt Petersburg sebagai situs warisan dunia yang dinamakan Historic Center of St. Petersburg and Related Group of Monuments. Selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2016 sampai 2018, Sankt Petersburg memenangkan penghargaan International World Travel Award atau WTA untuk kategori destinasi kota budaya terkemuka di dunia. Banyak sekali spot mengagumkan dan kaya akan nilai seni serta sejarah jika kita berkunjung ke kota ini. Yang pertama adalah Museum Hermitage, yaitu museum tertua dan terbesar di dunia. Di dalam kompleks museum ini juga terdapat istana musim dingin. Tempat ini diresmikan oleh Catherine II atau yang juga dikenal dengan Catherine the Great. Beliau adalah kaisar wanita Rusia yang berkuasa dari tahun 1762 hingga tahun 1796. Museum Hermitage di Sankt Petersburg ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 1852. Nah, di sini terdapat sebanyak 3 juta karya seni yang berasal dari seluruh dunia. Yang berikutnya adalah Katedral Jana Suci Ishak, yang merupakan gereja katedral ortodoks yang terbesar keempat di dunia. Dibangun pada tahun 1818 dan resmi dibuka pada tahun 1858. Selain itu, ada juga gereja yang mirip dengan bangunan Katedral Jana Suci Basil di Moskow. Oh iya, Jana Suci itu kalau saudara-saudari kita yang Katolik menyebutnya Santo atau Santa ya. Oke, gereja ini diberi nama The Church of Savior on the Spilled Blood, atau dalam bahasa Rusianya Cerkov Spasa na Krovi. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira gereja sang juru selamat dengan tertumpahnya darah. Maksudnya gimana ya? Nah, gereja ini dibangun di atas tempat terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Kaisar Alexander II pada tahun 1881. Gereja ini dibangun di atas tempat beliau dilempari bom dan terluka parah, sebelum akhirnya dibawa ke istana dan meninggal di sana. Kalau mau diceritain sih panjang banget ceritanya Kang. Tapi ya nanti lagi aja ya. Ya udah deh. Lalu ada alun-alun istana. Alun-alun ini letaknya di sebelah istana musim dingin. Nah, di sini juga ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Di antaranya itu peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday.
pada tanggal 22 Januari tahun 1905 dan Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik pada bulan November tahun 1917. Di tengah alun-alun ini terdapat Monumen Alexander yang memiliki tinggi 47 meter. Lalu yang keempat ada Benteng Petrus dan Paulus, merupakan kompleks benteng pertahanan yang terletak di Pulau Zayachi, Saint Petersburg. Benteng ini pertama kali dibangun atas perintah Petrus yang Agung, mulai dibangun dari tahun 1703 sampai 1740. Nah, pada tahun 1920-an, benteng ini digunakan sebagai penjara dan tempat eksekusi tahanan oleh pemerintah Bolshevik. Saat ini, Benteng Petrus dan Paulus merupakan bagian dari Museum Sejarah Saint Petersburg. Dan yang terakhir nih Kang, ada Masjid Biru Soekarno. Kenapa namanya Masjid Biru? Jawabannya sederhana, karena masjid ini memiliki kubah berwarna biru. Namun tak sesederhana untuk memperoleh izin pembangunannya. Penguasa Rusia saat itu, yaitu Kaisar Nicholas II, ini kaisar yang terakhir sebelum Uni Soviet terbentuk ya, pada tahun 1907 memberikan izin pembangunan masjid ini sebagai penghargaan atas kontribusi warga muslim yang turut membangun kota Saint Petersburg. Nah, Masjid Biru ini dibangun pada tahun 1910 dan selesai 1913. Di saat pemerintahan Uni Soviet, semua tempat ibadah ditutup, termasuk gereja Ortodoks, gereja Kristen dan Katolik, sinagoga orang Yahudi, dan juga wihara. Nah, tempat-tempat ibadah ini dialihfungsikan. Masjid Biru ini dijadikan gudang medis. Yang tadi, The Church of Savior of Spilled Blood, dijadikan gudang untuk menyimpan makanan. Lalu apa hubungannya masjid ini dengan Presiden Soekarno? Nah, saat beliau berkunjung ke Leningrad, ingat ya, beberapa menit yang lalu sudah disebutkan Leningrad. Saat berkunjung ke Leningrad, beliau melihat masjid ini sudah beralih fungsinya. Dan setibanya di Moskow, Presiden Soekarno meminta kepada Nikita Khrushchev agar Masjid Biru itu dikembalikan menjadi tempat ibadah. Yang luar biasanya nih, 10 hari sejak kembalinya Presiden Soekarno ke Indonesia, permintaannya tersebut dikabulkan. Makanya masjid itu dikenal dengan Masjid Biru Soekarno. Sebenarnya masih banyak Kang tempat-tempat yang belum kita bahas, cuma karena waktunya terbatas ya teman-teman, kita akhiri dulu video ini. Oke, sampai di sini dulu Tunji Stories kali ini untuk episode kota Saint Petersburg, ibu kota budaya di Rusia. Semoga video yang singkat ini bisa menambah informasi dan pengetahuan ya. Dadah.